Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ajarannya sampai kepada keluarga, sahabat, dan kita semua hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita merenungkan sedikit bersama tentang pembinaan karakter, terkhususnya dalam kesabaran, kepedulian, dan kejujuran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ibadah puasa yang kita laksanakan tidak hanya mengajarkan kita untuk menahan lapar dan dahaga, namun tetapi juga merupakan sarana untuk kita dalam melatih dan membina karakter dalam keluarga kita terkhususnya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada bulan puasa ini, kita dilatih agar kita bisa bertakwa, menguatkan ketakwaan kita, agar dapat selalu menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Dalam bulan puasa ini juga, kita dianjurkan untuk bersabar dalam menahan lapar dan dahaga, serta mengendalikan nafsu dan emosi kita. Kesabaran inilah yang menjadi salah satu pilar utama dalam membina karakter kita di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini sangat pas sekali untuk kita dapat melatih kesabaran kita. Kita diajarkan sabar bukan hanya untuk sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga dianjurkan untuk menahan nafsu kita, nafsu dalam diri kita sendiri. Selain itu, di bulan Ramadan kita selalu dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Di sholat tarawih ini, kita belajar untuk bersabar dalam beribadah. Yang dimana sholat tarawih ada yang 11 rakaat dan 23 rakaat. Itu kita diajarkan tentang kesabaran dalam beribadah. Bahkan, Rasulullah pun pernah mencontohkan kesabaran kepada kita semua. Saat Rasulullah dihina oleh kaum Quraisy, Rasulullah hanya bersabar dan diam. Bahkan Rasulullah tidak dendam. Sungguh mulia sekali sifat Rasulullah dalam kesabaran yang bisa kita jadikan contoh dalam keluarga kita. Tentunya dalam diri kita juga. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyarankan kita saat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan sabar dan sholat. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, Allah tekankan 2 kali kata sabar.
Yaitu ketika kita ingin memohon pertolongan kepada Allah, maka lakukanlah dengan sabar dan sholat. Dan ketika kita bersabar, maka Allah akan lebih dekat dengan kita. Nah, ini bisa diajarkan kepada keluarga kita, terkhususnya Umi, Abi, dan anak-anaknya. Ketika anaknya mulai belajar puasa mungkin di tahun ini, itu bisa diajarkan tentang kesabaran. Anak-anak kecil yang masih belajar puasa mungkin selalu mengeluh, Umi, Abi, kapan buka? Berapa jam lagi buka? Umi, Abi, berapa jam lagi untuk adzan maghrib? Nah, Umi, Abi di sini bisa selingkan tentang kesabaran. Nah, kamu pengen lebih dekat sama Allah nggak? Jika kamu ingin lebih dekat dengan Allah, maka bersabarlah. Bersabarlah dalam menunggu buka puasa. Misalkan, ada juga anak-anak yang suka meminta untuk, Umi, Abi, ayo kita beli takjil. Nah, pada saat beli takjil ini, tidak menutupi terkadang tempat takjil itu sampai ngantri. Sampai ngantri panjang. Dan anak kita itu ikut ngantri juga bersama kita Umi Abinya. Pasti anak bakal bertanya, Abi, ini kenapa ngantri takjilnya lama banget gitu. Padahal aku cuman pengen beli takjil doang gitu. Nah, disinilah kita bisa sisipkan. Nah, semua orang yang di sini mau beli takjil, maka bersabarlah. Saat kamu bersabar, kamu akan lebih dekat dengan Allah. Dengan kesabaran itulah Allah akan lebih mendekat lagi kepada kamu gitu. Maka kenapa di bulan puasa itu atau orang-orang yang berpuasa itu diijabah doanya? Karena mereka bersabar dalam menunggu waktu buka puasa. Mereka bersabar dalam menunggu waktu buka puasa dan Allah lebih dekat dengan mereka sehingga Allah kabulkan doa-doa mereka. Seperti itulah kita dalam membina karakter kesabaran dalam keluarga. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ternyata selain kesabaran, di bulan Ramadan ini juga mengajarkan kita pentingnya tentang kepedulian. Kepedulian terhadap sesama. Ketika kita merasakan lapar dan haus, kita diingatkan kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana yang pernah merasakan yang sama di luar bulan Ramadan. Mereka menahan lapar dan haus, susahnya mereka untuk mendapatkan makanan dan minuman. Inilah menumbuhkan kepedulian kita terhadap orang-orang yang kurang beruntung dalam hal tersebut. Bahkan di bulan Ramadan ini menjadi momentum yang baik untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam diri kita. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk bersedekah dan berzakat. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahharuhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam ayat ini kita diajarkan untuk berbagi melalui zakat dan sedekah. Yang tidak hanya memberikan harta kita, tetapi juga menenangkan jiwa dan memberikan manfaat bagi orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini, amalan sedekah dan zakat sangat dianjurkan karena akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kepedulian juga bukan hanya soal materi. Namun kepedulian juga bisa berupa dukungan emosional dan spiritual. Contohnya seperti mengunjungi orang-orang yang sakit.
Nah, di sini Umi Abi bisa ajarkan kepada anak, nah, bahwa kepedulian itu bukan hanya soal materi. Jika kita tidak bisa membantu dalam materi, maka bantulah dalam dukungan emosional. Seperti misalkan ketika mengunjungi teman kita yang sakit, lalu memberikan dukungan moral dan mendoakan sesama. Contohnya, ketika anak tuh pulang sekolah kadang suka bercerita kan, Umi, Abi, tadi aku di sekolah, ada temen aku yang nggak sekolah. Kenapa? Temen aku sakit, Umi, Abi. Nah, di sini Umi Abi lalu ajaklah anak, ayo nak sini. Kita doakan teman kamu agar teman kamu cepat sembuh dari sakitnya. Ajak anak untuk mendoakan temannya. Itu salah satu bentuk kepedulian, dukungan emosional yang bisa diajarkan kepada anak. Selain itu, kita bisa mencontohkan. Misalnya, ada tetangga yang sedang merasa sedih, kita bisa dukung dengan mendengarkan cerita mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Kenapa alasan mereka sedih? Maka anak pun akan meniru, oh ternyata kepedulian itu bukan hanya tentang materi, tapi tentang dukungan emosional juga. Seperti itu. Dan di mana memberikan dukungan emosional ini tuh menjadi salah satu hal yang penting kepada saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Dan anak-anak pun insya Allah bakal meniru di kelasnya. Ketika ada teman kelasnya yang sedang sedih, anak itu akan mendengarkan ceritanya. Seperti itu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kita sampai kepada pembinaan karakter ketiga yang terakhir, yaitu tentang kejujuran. Kejujuran ini tak kalah penting dengan kesabaran dan kepedulian. Karena ini 3 pilar utama dalam membina karakter, baik dalam diri kita ataupun dalam diri anak-anak kita. Puasa juga mengajarkan kita tentang kejujuran, yang dimana kejujuran adalah salah satu nilai utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Tuh, kejujuran itu penting untuk aspek kehidupan kita. Karena tanpa kejujuran, kita tidak akan berjalan dengan lancar. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidki fa inna sidqo yahdi ilal birri inal birri yahdi ilal jannah. Yang artinya, hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kamu kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kamu ke dalam surga. Tuh, Umi Abi. Ternyata dengan kejujuran, itu kita bisa membawakan kita ke dalam kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Bahwa, nak, dengan jujur, itu akan membawa kita kan kepada kebaikan. Hal-hal baik akan datang kepada kita. Dan ketika hal-hal baik akan datang kepada kita, maka secara tidak langsung kita akan mudah untuk masuk surga, insya Allah. Nah, kejujuran dalam berpuasa ini bisa kita lihat juga bagaimana kita menyikapi puasa ini. Ikhwatul iman. Seperti menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik yang diketahui oleh orang lain atau oleh Allah Subhanahu wa taala dan diri kita sendiri. Di puasa ini mungkin akan lebih melatih kejujuran kita. Misalkan kita sedang berpuasa, coba kita akan jujur nggak kepada diri kita sendiri dan kepada Allah yang melihat kita. Misalkan kayak gini. Terkadang tuh ada beberapa anak yang merasa, nggak ada orang ini, aku mau minum. Nggak ada yang lihat ini. Tapi mereka lupa, yang tahu mereka puasa atau tidak itu adalah diri mereka sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umi Abi ini bisa ajarkan. Nah, kalau kamu saat puasa, cobalah untuk jujur kepada diri kamu sendiri dan kepada Allah. Karena ketika kamu jujur kepada diri kamu sendiri dan kepada Allah, maka kebaikan akan datang. Contohnya, Allah akan mudahkan urusan kita dalam berpuasa. Dalam hari-hari di mana kita berpuasa, Allah akan mudahkan. Seperti tidak terasa waktu begitu cepat. Seperti dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa baiknya dan soleh. Itu adalah salah satu kebaikan yang Allah berikan ketika kita jujur.
baik dalam kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Umi Abi, itulah 3 pembinaan karakter yang bisa kita berikan kepada keluarga kita, terusnya kepada diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita. Karena pembinaan karakter ini sangat penting untuk membentuk bagaimana keluarga kita akan terbentuk. Bagaimana keluarga kita akan berjalan. Jangan sampai tidak dibinanya karakter ini menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang buruk. Keluarga yang jelek. Keluarga yang tidak ingat akan Allahnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Tuh, Umi Abi. Ternyata Allah itu sudah berfirman. Kita harus menjaga keluarga kita agar keluarga kita tidak tersentuh oleh api neraka. Maka dengan pembinaan karakter inilah insya Allah ikhtiar kita agar keluarga kita tidak tersentuh oleh api neraka. Maka harus diterapkan kembali tadi pembinaan karakter. Yang pertama ada kesabaran, kepedulian, dan kejujuran. Insya Allah itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita, untuk keluarga kita, agar kita terjaga dalam api neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan, Umi Abi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.